Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan sesuai dengan judul kita pada hari ini, kita akan ngobrolin mengenai bulan Desember. Nggak kerasa, udah akhir tahun lagi ya. Dan di akhir tahun ini sudah cukup banyak juga nih yang berspekulasi nih. Wah, pasti nge-pump, pasti ngedump, dan seterusnya. Kalau kita sih seperti biasa, akan langsung aja lihat data, fakta, dan statistiknya ya. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, langsung balik lagi ke datanya. Sekilas kita bisa lihat di sini ya, ada yang warna emas dan warna merah. Yang emas ini adalah bulan-bulan Desember yang bullish, sementara yang merah itu bearish. Sekilas kita lihat ini almost 50-50 ya, dan memang benar almost tapi ya. Kalau kita lihat di sini perbandingannya adalah 6:5 dan itu lebih ke bearish. Jadi 6 bulan bearish, 5 bulan bullish. Begitu ya. Wah, berarti kalau gitu caranya udah dong Bang. Bearish nih, kan lebih banyak yang bearish. Nggak sesimpel itu juga. Begitu, karena memang bulan Desember ini bulan yang tipis-tipis nih. Berbeda dibandingkan dengan Oktober, November, Februari. Di mana itu adalah bulan-bulan yang jelas bullish. Begitu, berbeda juga dengan bulan Agustus, lalu bulan September yang kecenderungannya bearish. Begitu. Ini adalah bulan-bulan yang kalau bahasa politiknya di US ini kayak swing state gitu. Nah, ini swing month. Begitu, di mana dia bisa bearish atau bullish seenak jidat dia aja sendiri. Begitu ya. Nah, kita bahas dulu dari sudut pandang bearish. Kenapa banyak orang yang bilang, wah Desember bakal bearish nih. Nah, ini sering kali terjadi karena banyak yang merasa bahwa, wah di bulan Desember ini akan banyak orang yang TP untuk liburan. Begitu ya. Mau liburan ke luar negeri, dalam negeri, ya banyak yang udah ngerasa, TP dulu deh ya. Buat gua senang-senang. Begitu ya. Nah, yang sekarang mungkin yang lebih baru lagi adalah concern bahwa institusi sudah mulai masuk ke BTC ya. Karena ETF spot Bitcoin itu baru ada di 2024. Nah, seperti yang kita tahu, dari institusi itu mereka seringkali ada melakukan profit taking di akhir kuartal. Nah, masalahnya ya, Desember ini adalah akhir kuartal 4. Nah, maka dari itu nggak aneh sih kalau kita berpikir ada kemungkinan bisa terjadi selling pressure. Begitu. Itu dari sisi yang bearishnya. Begitu. Nah, kalau dari sisi bullishnya seperti apa? Nah, dari sisi bullishnya kita tahu bahwa setiap Desember itu nggak sama ya. Desember 2023 itu nggak sama seperti 2022. Begitu. Kenapa bisa berbeda? Karena ada teori cycle. Begitu. Jadi nggak setiap tahun tuh sama persis. Kalau setiap tahun sama persis, wah itu nggak usah pakai otak ya. Tradingnya itu gampang banget. Nah, tapi nggak. Faktanya kan kalau gue pribadi melihat ini per satu cycle. Nah, kalau kita ngomongin soal dari teori cycle, Desember 2024 ini lebih mendekati ke seperti di 2020 dan 2016, which is ini adalah Desember yang baru saja bergeser dari tahun preparation ke tahun new all time high. Nah, kalau kita lihat statistiknya, ya setiap kali di masa-masa tahun new all time high, kita bisa lihat sendiri, boom, boom, begitu. Ya, jadi kecenderungannya adalah masih bullish. Begitu. Jadi suka nggak suka ya, Desember tahun ini kita memang datanya cenderung bikin bingung nih ya. Concern yang tadi gue bilang untuk bearishnya itu make sense ya, itu bukan mengada-ngada, benar ada statistik seperti itu ya. Nah, tetapi kalau kita ngomongin dari teori cycle juga ya menunjukkan bahwa statistically speaking di masa-masa tahun new all time high ini bukan Desember yang bearish gitu. Dan itu disupport juga dengan ya fakta di sini. Itu ini plus 42%, ini plus 30%, dan bahkan kalau kita perhatiin ya, Desember di masa-masa di tahun new all time high itu Desember yang kuat. Gitu ya, secara momentumnya kuat, dan yang paling tinggi-tinggi itu di masa-masa itu 2016, 2020. Begitu ya. Pasti banyak yang pikir, aduh bingung Bang, jadi gimana dong Bang? Yang nggak usah dipikirin. Kalau gue sih jujur, gue sih nggak peduli. Naik gue happy, turun gue juga happy. Begitu ya. Loh kenapa bisa gitu Bang? Karena kuncinya adalah DCA. Kalau lu perhatiin berbagai macam penonton TCI yang dulu main lama ya, itu banyak yang ngomong, asik nih Bang, investing jadi tenang ya, nggak stres, turun happy, naik happy.
Nah, itu kenapa semua bisa terjadi? Karena melakukan DCA. Nah, DCA-nya bisa lakukan di mana? Lo bisa pertimbangkan untuk lakukan di ZoomX. Kenapa di ZoomX? Karena di ZoomX sedang ada event third anniversary, ya, di mana mereka sedang ada kerjasama juga dengan satu snooker tournament, di mana ada share of a prize pool sebesar 10 BTC. Nah, detailnya seperti apa kita bahas sekarang. Oke, jadi untuk event dari ZoomX ini, ya, win rate-nya 100%. Maksudnya gimana, Bang? Ini sistemnya adalah seperti nge-spin, ya, bentuknya kayak gini nih. Nah, tetapi kalau lu lihat di sini nggak ada tuh yang namanya Anda kurang beruntung, maka coba lagi. Nggak ada, ya. Jadi semuanya itu 100% winning rate. Tinggal pertanyaannya lu menang yang mana, begitu, ya. Eventnya berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi waktunya ya sebulan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini hadiahnya macam-macam. Ada dari 1 BTC, 1 Ethereum, ada juga VIP snooker tickets, dan banyak lagi, ya. Tinggal pertanyaannya lu menang yang mana aja, ya. Nggak ada namanya kurang beruntung, coba lagi, nggak ada, ya. Nah, sekarang caranya gimana nih untuk nge-spin? Kalau susah buat nge-spinnya repot, Bang. Nggak, ini gampang banget, ya. Untuk lu bisa nge-spin, tinggal daily check-in. Wow, tinggal daily check-in lu bisa langsung nge-spin, begitu. Jadi ya lu kalau rajin ya tiap hari aja check-in. Nah, setiap kali check-in lu punya kesempatan untuk nge-spin, begitu, ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada complete task, ya. Di sini bentuknya macam-macam, bisa ada kayak first time deposit, ada juga daily total deposit, daily trading volume, dan seterusnya. Nah, dari sini juga lo bisa mendapatkan hadiah lagi, ya. Nah, selain dari itu juga ada merge ZoomX dan juga redeem rewards, ya. Nah, di sini ya si merge ZoomX card-nya ini lo bisa mendapatkan 2-day getaway ke Macau apabila lo berhasil merge si ZoomX cards-nya, begitu, ya. Nah, si package ini di-includekan 2 malam di luxury hotel dan juga round trips, ya. Round trip flights, ya, dan juga meet and greet dengan top 10 snooker stars, ya. Nah, nggak tahu nih di Indonesia snookers kayaknya mungkin nggak sepopuler biliar, ya, tapi ya siapa tahu ada yang suka snooker, ya. Nanti lu bisa meet and greet sama top 10 snooker stars, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan juga di sini setiap kali ada successful merge lu juga bisa mendapatkan 100 USDT. Nah, sekarang kita akan masuk aja ke bagian langsung di ZoomX-nya seperti apa cara kerjanya. Oke, nah sekarang kita udah di bagian langsung di ZoomX-nya nih, ya. Untuk bisa masuk ke bagian sini tinggal klik di third anniversary, akan langsung ke load si event dari si third anniversary-nya ini sendiri, ya. Nah, di sini udah ada tulisannya ya untuk daily check-in, lo tinggal terus aja check-in selama sebulan. Setiap kali lo check-in, sekali lagi lo bisa memutarkan si lucky draw-nya, begitu. Ya, ini yang paling simple sebenarnya, ya. Tinggal lo rajin aja check-in. Ini nggak susah lah sama sekali, ya. Lo kasarnya tinggal pasang alarm setiap hari buat check-in, bisa dapat kesempatan untuk paling besarnya bisa memenangkan 1 BTC, ya. Wow, siapa tahu aja, siapa tahu lu bisa menjadi orang yang beruntung dan mendapatkan 1 BTC. Gue juga masih pengen sebenarnya nih, ya, buat dapat 1 BTC. Siapa yang nggak mau 1 BTC gitu kan, ya. Nah, selain dari itu juga, ya, untuk yang task tadi yang kita sudah pernah bahas, ya. Nah, di sini tinggal kita complete aja si tasknya satu persatu. Ada kayak first time deposit, ada total deposit. Nah, ini ya bisa menjadi ekstra lagi untuk si lucky draw lo. Jadi setelah lo daily check-in, kalau lo pengen ekstra lagi, bisa tinggal melakukan si tasknya ini, ya. Kayak first time deposit, total deposit, dan seterusnya. Begitu. Jadi very simple, ya. Very simple dan straightforward. Itu yang nggak suka, ya. Yang nggak suka dari ZoomX itu event-event mereka itu straightforward, ya. Nah, selanjutnya untuk yang si merge ini, ya, untuk merge si ZoomX ini lu tinggal kumpulkan si card collection-nya, ya. Nah, setelah itu ya udah sih, kalau udah sampai ke merge, nah lu bisa sampai memenangkan yang tadi, yang hadiah ke Macau 2 malam, begitu, ya. Oke, itu kurang lebih untuk event dari ZoomX. Nah, tentunya selain dari itu juga lu bisa di sini ada trading spot, ya, otomatis seperti yang gue bilang tadi, ya, lu bisa melakukan akumulasi di ZoomX, ya. Nah, setelah lo akumulasi Bitcoin lo, Ethereum lo, dan berbagai macam alts lain, jangan lupa juga ada earn di sini, ya. Nah, walaupun earn-nya di sini cukup berbeda sih dibandingkan earn yang in general, begitu, karena di sini ZoomX ini adalah satu exchanger yang hybrid. Dia bisa CEX maupun DEX, begitu. Jadi kalau misalkan ngerasa bahwa, aduh bang, gue nggak nyaman pakai CEX, ya, gue pengennya pakai DEX aja. Bisa, lo tinggal klik DEX di sini.
And then ya si ZoomX ini berubah dari checks ke versi DEX-nya dia, di mana di sini semua dananya lu pegang sendiri karena lu harus pakai wallet untuk ditradingkannya ya. Nah, karena di sini ada DEX-nya juga, maka dari itu dia butuh LP tentunya ya. Nah, LP-nya ini lu bisa dapatkan dari mana? Lu bisa dapatkan dari si liquidity mining. Begitu. Jadi, lu bisa provide liquidity, misalkan di Sol USDT, OP USDT, dan seterusnya. Cuman yang lagi-lagi gue ingatkan di sini tentunya ada resiko impermanent loss ya untuk menjadi LP. Begitu. Makanya ya kalau gue pribadi sih mungkin pertimbangkan ya kalau lu pakai aset-aset yang memang lu punya aja dua-duanya. Lu punya Sol, punya USDT ya silahkan. Begitu. Dan pairnya jangan yang aneh-aneh ya. Misalkan lu, wah pairnya gue pengen pakai yang apa gitu, yang meme coins yang belum pernah dengar gitu. Ya itu ya jadi ada lebih besar resikonya gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya dan tentunya selain itu juga lu bisa juga ada derivatif di sini ya. Ada USDT perpetual, ada juga yang inverse atau menggunakan crypto itu sendiri ya. Dan juga ada copy trading begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk event yang sedang berjalan di ZoomX. Sekali lagi, ini berlaku dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember. Dan ini menurut gua eventnya keterlaluan gampangnya ya. Lu nggak perlu aneh-aneh, lu tinggal check-in aja bisa langsung mendapatkan kesempatan untuk lu lucky draw begitu ya. Lu spin and then ya lu punya kesempatan untuk memenangkan satu BTC, satu Ethereum dan lain-lain gitu ya. Dan ini juga ya sekali lagi gue ingetin untuk yang si task ini sendiri ini optional. Lu mau kerjain boleh, nggak boleh ya. Ya, tapi kalau lu kalau kerjain si task centernya ini, lu bisa mendapatkan lagi extra lucky draw chance begitu. Ya, dan gue curiga juga kalau kayak begini mungkin possibility lu untuk menang hadiah-hadiah yang lebih gede, lebih besar begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk event dari ZoomX ya. Ini adalah third anniversary mereka ya. Dan sekarang kita akan balik lagi ke Desember begitu. Jadi ya lagi-lagi ya, gue udah bilang dari di awal tadi Desember ini memang bulan yang sulit begitu, dimana statistiknya itu almost 50-50 begitu ya. Tapi ya kalau gue pribadi ya ini dari pandangan gue begitu. Dari teori cycle, historically speaking, gue lebih lean ke bullish begitu, lean ke bullish ya. Tapi ya bukan berarti wah kok gila nih Bang Toshi bilang bullish nih, udah kita hajar aja, kita all in ngelong gede-gedean. Enggak, bukan ya. Alasan gue kenapa lebih lean ke bullish adalah karena teori cycle begitu. Teori cycle kalau kita ngomongin Desember 2024 ini seperti yang gue bilang tadi di depan itu lebih mendekati ke ya di sini 2016, 2020 historically speaking ini adalah masa-masa Desember yang paling bullish begitu. Bisa nggak Bang kali ini pecah mau jadi bearish? Bisa saja, bisa aja. Nah, tetapi statistik cenderung nggak ini ya, cenderung nggak berbohong begitu. Maka dari itu ya kalau gue pribadi sih lebih lean ke bullish. Tetapi ya gue harus ngomong ke lo straightforward ke lo aja bahwa gue nggak akan ada SOP yang berubah gitu. Jadi SOP trading gue ya nggak ada perubahan sama sekali. Palingnya mungkin ada sedikit perubahan tuh kalau lagi bear market. Di bear market gue nggak akan terlalu banyak melakukan akumulasi, bahkan almost none sama sekali begitu. Karena secara historically speaking dalam kondisi bear market ya, dalam kondisi bear market itu nggak worth it untuk kita paksakan DCA begitu ya. Kecuali DCA murni mau mikir 10 tahun ke depan tuh nggak masalah. Tapi kalau lu sama-sama seperti gua position trader, menurut gua kurang worth it kalau kita paksakan di bear market. Tapi sisanya ya berarti ya sisanya kita akan melakukan akumulasi sama saja begitu ya, pakai SOP TCI yang udah kita bahas dari 2022 begitu ya. Tapi jadi intinya apa? Intinya gue tekankan sekali lagi, benar gue secara data lebih lean ke a bullish Desember di tahun ini, tetapi ya jangan sampai gara-gara itu lo merasa bahwa oh ini adalah green light dari TCI untuk gue ngelong gede-gedean ya, kita bakal gila nih bulan Desember nih bakal tajir. Enggak, jangan sampai kayak gitu ya. Karena lagi-lagi bisa saja terjadi some kind of event yang di luar dari kebiasaan begitu ya. Ingat, tidak ada namanya yang pasti. Yang pasti itu cuma ketidakpastian dalam market itu sendiri ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.